Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep pertanian. Pasti kita bertanya-tanya nih, apa saja konsep pertanian ini? Tenang-tenang, kelompok kami akan menjelaskannya. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitu pembawa materi 1, Anggun Febi Aulia. Pembawa materi kedua, saya sendiri, Fidela. Pembawa materi ketiga, Nurul Ainul. Dan pembawa materi terakhir, Aswitayani. Pengertian konsep pertanian. Konsep pertanian adalah kegiatan mengelola proses pertumbuhan tanaman dan hewan beserta faktor produksi lain, seperti lahan, pupuk, dan pestisida, yang secara fisik dialokasikan dalam suatu proses budidaya untuk menghasilkan produk yang akan diambil manfaatnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konsep pertanian. Yang pertama, pertanian tradisional. Pertanian tradisional ini pertanian yang masih bersifat ekstensif dan belum memaksimalkan input yang ada, yang berarti masih menggunakan metode pertanian yang sederhana dan bersahabat dengan alam. Hasil yang dihasilkan masih sangat tergantung pada alam. Maksud dari pertanian tradisional ini, konsep ini masih menggunakan alat dan bahan seadanya. Contohnya seperti pada gambar, yaitu petani masih menggunakan hewan untuk menggarap sawahnya, seperti itu. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama penggunaan teknologi modern, kedua bibit modern bermutu dan berkualitas tinggi, ketiga hasil produksi yang lebih besar, keempat mempermudah dan mempersingkat waktu manusia. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, banyak menggunakan bahan kimia, kedua pekerjaan manusia banyak digantikan oleh mesin, ketiga, ekosistem menjadi buruk dan mudah rusak, dan yang keempat, yaitu pengeluaran biaya yang cukup besar. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu pertanian organik. Nah, kita bertanya-tanya nih, apa sih itu pertanian organik? Nah, pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia loh. Sistem pertanian organik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang dan ramah lingkungan, serta mengurangi pencemaran dari penggunaan teknologi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah, air, dan udara loh. Prinsip utama pertanian organik ini ialah tidak merusak dan mencemari, selaras dan serasi dengan lingkungan hidup, dan apabila kerusakan lingkungan dapat diatasi, maka akan terjadi keberlanjutan produksi sehingga dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Apa sih manfaat dari pertanian organik ini? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, produk yang dihasilkan berkualitas dan lebih menyehatkan. Yang kedua, biaya produksi lebih irit. Yang ketiga, kesuburan tanah dan siklus hidup biologis dalam ekosistem meningkat. Yang keempat, pemupukan tidak tergantung pada pabrik kimia. Dan yang kelima yaitu produk tidak terkontaminasi cemaran bahan kimia serta keragaman genetik. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem integrasi pertanian yang menggabungkan beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan. Tujuan dari sistem ini yaitu dapat menghasilkan 4 produk seperti fuel atau bahan bakar biogas yang dapat diperoleh dari pengolahan kotoran ternak sehingga dapat mencukupi kebutuhan energi rumah tangga seperti memasak. Yang kedua, fertilizer atau pupuk, yaitu dapat diperoleh dari limbah kotoran hewan serta pembusukan bahan organik lain yang dapat dimanfaatkan untuk produk pupuk cair dan padat. Dan yang ketiga yaitu pakan ternak atau feed yang diperoleh dari limbah pengolahan produk pertanian seperti dedak. Adapun manfaat dari sistem ini yaitu yang pertama, penyediaan pangan yang paling efektif dan efisien. Yang kedua, petani memiliki beragam sumber penghasilan.
Yang ketiga, limbah pertanian dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya menjadi biomasa. Dan yang terakhir yaitu hemat energi dan hemat biaya. Adapun dampak dari pertanian terpadu ada 3, yaitu yang pertama dampak terhadap nilai sosial, yaitu adanya kelompok usaha tani yang dapat bermanfaat dibandingkan bekerja sendiri karena dapat memperluas pemasaran hasil, memperoleh informasi pertanian, serta dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman antar sesama anggota. Yang kedua, dampak terhadap nilai ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan kepada input eksternal yang ditentukan pasar dan subsidi pemerintah, serta intensifikasi pertanian dengan sistem tumpang sari sehingga menurunkan kerugian hasil. Dan yang terakhir yaitu dampak terhadap nilai konservasi. Dalam konteks ini, sistem usaha pertanian terpadu mengandung pengertian bahwa dalam jangka panjang, sistem tersebut harus mampu mempertahankan kualitas lingkungan yang dapat meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan serta mampu berproduksi yang cukup terhadap produk yang dihasilkan. Halo semua, nah jadi sekarang kita berada pada materi terakhir mengenai konsep pertanian. Nah, pada materi keempat ini kita akan membahas mengenai pertanian berkelanjutan. Sebelum kita lanjut, hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih pertanian berkelanjutan itu? Nah, teman-teman, jadi pertanian berkelanjutan itu adalah sebuah inovasi dari bidang pertanian yang menyeimbangkan antara ekonomi, ekosistem, lingkungan, dan manusia yang berkelanjutan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Atau pertanian berkelanjutan bisa juga kita artikan sebagai sebuah cara untuk melestarikan lingkungan dengan cara pengembalian nutrisi kembali ke tanah dengan meminimalisasi penggunaan sumber daya alam yang terbarukan seperti gas alam yang biasa kita gunakan sebagai bahan baku pupuk dan mineral seperti fosfat. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan pertanian berkelanjutan, atau secara sederhananya pertanian berkelanjutan itu dia sudah menata mengenai keseimbangan atau adanya manfaat antara kesehatan alam atau kondisi lingkungan dengan kesejahteraan manusia agar mereka tetap bisa saling menjaga dan saling memberikan keuntungan. Nah, jadi itu adalah yang dimaksud dengan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya itu ada prinsip dasar dari sistem pertanian berkelanjutan. Nah, jadi ketika kita ingin menerapkan mengenai sistem pertanian berkelanjutan atau kita ingin membangun sistem pertanian berkelanjutan, dibutuhkan adanya pilar yang kuat. Nah, diantaranya itu ada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, di mana lingkungan itu dia itu mencakup segala hal yang berada pada alam. Contohnya seperti air, emisi karbon, dan biodiversitas. Kemudian ekonomi, contohnya seperti dia itu mengenai kelayakan ekonomi, kemudian ketertarikan pasar, serta kepuasan konsumen terhadap produk pertanian. Lanjut, ada juga poin sosial yang berkaitan dengan konflik sosial, koordinasi antar lembaga, dan kearifan lokal. Nah, ketiga pilar ini yang kemudian nantinya akan menjadi pondasi berdirinya pertanian berkelanjutan. Oke, next kita melangkah pada bagian selanjutnya. Nah, teman-teman, ketika kita melihat kedua gambar di samping, apakah kedua gambar tersebut memiliki persamaan? Yap, benar sekali. Jadi, kedua gambar di samping memperlihatkan contoh kasus dari degradasi lahan yang sangat tidak baik untuk lingkungan. Nah, di mana ini bukan merupakan tujuan dari pertanian berkelanjutan, atau hal-hal seperti inilah yang harus dicegah. Nah, jadi degradasi lahan itu disebabkan oleh hilangnya nutrisi tanah akibat adanya praktik pertanian yang kurang baik, kemudian
irigasi yang tidak baik, dan pengambilan tanah secara berlebih. Biasa juga disebabkan oleh intensifikasi pertanian dengan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan serta pertanian monokultur. Nah, untuk di daerah kita sendiri atau di Indonesia, petani masih sering menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, di mana ini kemudian berdampak buruk untuk lingkungan. Dan hal ini akan menjadi tujuan kita dalam membangun pertanian berkelanjutan. Dengan adanya penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, maka akan menimbulkan polusi pada perairan, menurunkan kesuburan tanah, yang akhirnya menurunkan keanekaragaman hayati, kemudian membunuh tumbuhan, serangga, dan kehidupan liar yang bermanfaat. Sekarang pertanian sangat bergantung pada teknologi untuk memproduksi makanan yang diperlukan agar bisa menyokong populasi manusia. Nah, jadi ini adalah salah satu dampak positif dari penerapan sistem pertanian modern. Namun, di balik itu apakah tidak ada dampak negatif yang diberikan? Tentu ada ya teman-teman. Salah satu contohnya tadi adalah kasus dari degradasi lahan. Nah, ini kemudian yang akan menjadi dilema bagi kita. Mengapa? Karena dengan meninggalkan teknik bertani modern akan menimbulkan dampak yang besar untuk dunia. Akan tetapi, bila tetap melanjutkan praktek yang digunakan pada saat ini, hampir dipastikan akan menimbulkan degradasi lahan pertanian dan pada akhirnya akan dikhawatirkan tidak mampu untuk menyokong bahkan jumlah manusia yang ada pada saat sekarang. Nah, atas dasar itulah pertanian berkelanjutan kemudian muncul menjadi alternatif dari sistem pertanian untuk menjawab banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani yang miskin akan sumber daya dan waktu, serta akan menjamin keberlanjutan lingkungan. Atau seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal tadi, pertanian berkelanjutan itu bertujuan untuk saling memberikan keuntungan antara manusia dengan kehidupan lainnya dan menjaga kesehatan dari bumi. Hal ini merujuk pada kapasitas pertanian untuk memberi sumbangan terhadap kesejahteraan secara keseluruhan dengan menyediakan pangan dan barang lainnya serta jasa-jasa yang efisien dan menguntungkan secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial, dan layak dari segi lingkungan. Nah, sistem pertanian berkelanjutan melibatkan kombinasi yang saling berkaitan antara tanah, produksi tanaman, dan ternak yang bersesuaian dengan tidak dipakainya atau berkurangnya pemakaian input eksternal yang mempunyai potensi membahayakan lingkungan atau kesehatan petani dan konsumen. Selain itu, tujuan dari pertanian berkelanjutan adalah menjaga atau meningkatkan keutuhan sumber daya alam, lahan, dan melindungi lingkungan, menjamin penghasilan bagi petani, kemudian menjamin konservasi energi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dan keamanan bahan pangan, serta menciptakan keserasian antara petani dan faktor sosial ekonomi. Atau pada intinya, tujuan umum dari pertanian berkelanjutan adalah memberikan sumbangsi yang sama terhadap keseluruhan dari sistem kehidupan. Nah, namun dengan banyaknya solusi yang ditawarkan atau yang diberikan oleh pertanian berkelanjutan, apakah pertanian berkelanjutan ini tidak memiliki tantangan atau tidak memiliki kendala? Jadi teman-teman, untuk di Indonesia sendiri pertanian berkelanjutan itu masih memiliki beberapa tantangan untuk diterapkan secara keseluruhan. Nah, di mana
kebanyakan dari mereka adalah yang berusia lanjut atau berusia antara 40 sampai 60 tahun ke atas. Nah, mana mereka ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dengan berbagai permasalahan kondisi kesehatan yang kurang, produktivitas kerja yang masih rendah, serta kurang memiliki motivasi untuk maju. Yang kedua, ada kendala dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan usaha tani. Ketersediaan volume air yang tidak menentu, kualitas air yang makin menurun, kesuburan tanah yang makin menurun, dan kondisi agroklimat yang berubah-ubah menjadi kendala dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, ada kendala aplikasi teknologi. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pertanian mulai dari kegiatan produksi sampai pasca panen masih menjadi kendala. Selanjutnya adalah faktor dari akses informasi. Nah, kesadaran petani masih sangat kurang atau sangat minim mengenai pentingnya usaha tani yang berdampak positif untuk kesehatan dan kualitas lingkungan. Karena ini, informasi pertanian berkelanjutan masih sangat terbatas untuk diterima oleh para petani. Selanjutnya ada kendala kelembagaan. Peran kelembagaan atau penyuluh masih sangat kurang sehingga adopsi dari praktik pertanian berkelanjutan yang harusnya tersampaikan kemudian diketahui oleh para petani, tapi karena aksesnya yang kurang sehingga petani tidak dapat mendapatkan apa yang harus mereka ketahui. Nah, yang terakhir ada kendala politik, di mana dukungan pengambilan kebijakan yang menentukan arah pembangunan pertanian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan. Lalu, dengan banyaknya persoalan yang dihadapi untuk mengembangkan atau menumbuhkan sistem pertanian berkelanjutan di Indonesia, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan dalam menunjang untuk berdirinya pertanian berkelanjutan di Indonesia, yang pertama adalah dengan melakukan pengendalian hama terpadu. Nah, jadi di sini kita difokuskan untuk menggunakan unsur-unsur alami yang mampu mengendalikan hama agar tetap berada pada jumlah di bawah ambang batas yang merugikan dengan cara-cara yang aman bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Kemudian ada konservasi tanah. Nah, penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dan dapat berfungsi secara berkelanjutan. Konservasi tanah diantaranya dengan membuat sengketan atau terasering pada lahan miring untuk mencegah terjadinya erosi, melakukan rebusasi atau penanaman kembali lahan kritis, serta melakukan pergiliran tanaman atau crop rotation dan menanam tanaman penutup tanah atau cover crop. Hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah menjaga kualitas air. Nah, penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, produktivitas, dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya air. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air antaranya adalah mengurangi penggunaan senyawa kimia sintetis ke dalam tanah yang dapat mencemari air tanah. Kemudian menggunakan irigasi tetes yang menghemat penggunaan air dan pupuk, melakukan penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan konservasi tanah pada kawasan lahan kritis terutama di hulu daerah aliran sungai. Selanjutnya adalah tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi. Di akhir musim panen, tanaman sayuran atau sereal bermanfaat untuk menekan pertumbuhan gulma, mencegah erosi, dan meningkatkan nutrisi serta kualitas tanah. Hal selanjutnya adalah
diversifikasi tanaman. Nah, teknik menanam atau memelihara lebih dari satu jenis tanaman dalam satu area lahan pertanian. Cara ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangi risiko kegagalan usaha pertanian akibat kondisi cuaca yang ekstrim, serangan hama pengganggu tanaman, dan fluktuasi harga pasar. Diversifikasi tanaman juga dapat berkontribusi bagi konservasi lahan, menjaga kelestarian habitat binatang, dan meningkatkan populasi serangga yang bermanfaat. Dari segi ekonomi sendiri, diversifikasi tanaman dapat meningkatkan pendapatan petani sepanjang tahun dan meminimalkan kerugian akibat kemungkinan kegagalan dari menanam satu jenis tanaman saja. Selanjutnya, pengelolaan nutrisi tanaman diperlukan untuk meningkatkan kondisi tanah serta melindungi lingkungan tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan pupuk kandang dan tanaman kacang-kacangan sebagai penutup tanah yang tidak hanya menyuburkan tanah, tetapi juga dapat menekan biaya pembelian pupuk anorganik yang harus dikeluarkan. Beberapa jenis pupuk organik yang dapat dimanfaatkan adalah pupuk kompos, casting, dan pupuk hijau. Contohnya seperti dedaunan. Nah, hal yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah agroforestry atau wanatani, di mana sistem tata guna lahan atau usaha tani yang mengkombinasikan tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Sistem ini membantu terciptanya keanekaragaman tanaman dalam satu luasan lahan untuk mengurangi risiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi serta meminimalisir kebutuhan pupuk dari luar lahan karena adanya daur ulang sisa tanaman. Oke, jadi itulah tadi beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai sistem pertanian berkelanjutan. Nah, sebagai pemateri terakhir, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk tetap semangat dan menyoroti sistem pertanian di Indonesia agar kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan merata melalui sektor pertanian.